ketemuan ngatur jadwal kemana ini kok? Kayak wong penting ya. Katanya mau ke Jakarta. Oh, kenapa? Ada apa? Ada apa? Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Waduh, sesuatu itu apa, Dok? Sesuatu itu dia diviralkan seseorang dan itu nggak benar, dia itu lagi bikin trauma. Tapi dia diviralkan sebagai TPPO, Miss. Maksudnya TPPO itu gimana? Katanya dia agen di Myanmar yang mencari TKI di Indonesia itu, Miss. Aku nggak ngerti. Ada viral, nanti saya kasih ke Miss. Ya suruh dia telepon aku sekarang aja, nggak apa-apa dulu. Kalau memang nggak benar kan nggak perlu ketemu Miss Yuni. Langsung ngobrol di sini. Kalau nggak, saya bisa bantu podcast ke TV kemana-mana, nggak ada masalah. Yang penting dia berani speak up nggak? Oh jadi dia dituduh. Makanya ngomong. Orang mana nih kalau boleh tahu? Orang Lampung. Orang Lampung. Diviralin sama maaf ya, sama Miss, sama itu. Sama aku? Sama Iya ini kan. Ada adminnya Miss Yuni juga ada viralin dia. Adminku meralin? Iya ada satu. Adminku? Iya yang ini TKW Hongkong itu, Miss. Ya ini bukan adminku. Ya ikut. Aku kemarin udah kasih tahu kok itu fotonya sama Miss Yuni, adminnya Miss Yuni yang ini. Admin saya yang ini sebentar. Saya udah ngirim foto, Miss. Ya suruh dia speak up mana orangnya. Kena fitnah, katanya jadi agent di Kamboja ya. Admin saya nggak pernah ikut campur loh. Ada kok. Saya screenshot kok akunnya Miss. Admin saya tuh nggak pernah ikut campur soalnya. Admin saya tuh nggak pernah ikut. Itu saya screenshot karena itu kok ini adminnya Miss Yuni. Terkait yang berita itu loh, Miss. Berita apa? Itu foto saya yang diedarkan. Sementara yang ngedarin siapa? VT-VT-nya Evan ya kalau nggak salah. Oh, kamu itu siapa namamu? Ani. Hah? Ani yang dari Trenggalek kamu? Bukan, Ani, ANIK. Yang nama aslimu? Dari Lampung, Miss. Nama aslimu? Iya, nama asli Ani. Cuman itu kan dikait-kaitkan dengan nama siapa ya, banyak akun sih itu. Sementara itu adalah orang-orang yang berbeda gitu, Miss. Oh, kamu nggak pernah ke Kamboja, nggak pernah ke Myanmar? Saya itu di tanggal 30 Mei 2024, saya itu diberangkatkan dari Bandar Lampung Raden Intan menuju ke Thailand karena saya ditawarin sama seorang agensi dari Jakarta. Itu katanya saya suruh jadi penerjemah di Thailand. Saya itu ditawarin kerjaan sebagai translator dia itu memiliki marketplace seperti online shop gitu. Kalau di Indonesia katanya kayak Shopee, Lazada gitu ya. Saya pikir logika aja. Saya tanya-tanya kan, maksudnya waktu saya diinterview sama manajernya itu, tanya kamu di sini cukup jadi penerjemah aja. Soalnya kan nanti kok tempatnya di Thailand. Saya bilang kalau memang yang harus diterjemahkan itu orang Indonesia. Saya sempat tanya kayak gitu kan, Miss. Nah dia bilang, iya karena staff kita tuh orang Indonesia dan perusahaannya berdiri di Thailand katanya gitu. Saya nanya resmi atau enggak, ya resmi dong. Nanti visanya diurus sama perusahaan katanya kan gitu, Miss. Dan memang selama ini juga waktu dari ini saya cerita dari awal ya, Miss ya. Jadi sebentar nih. Soalnya saya confused nih. Boleh nggak kirim paspormu asli, baru saya akan percaya siapa kamu. Kalau cuma ngomong kan, coba fotoin sekarang sambil ngomong dok. Karena saya tidak ingin juga ada fitnah nih. Karena kita lagi nyari banyak orang nih, tapi saya tidak ingin keliru. Saya juga tidak mau kamu kefitnah. Kalau memang bukan kamu, saya akan bantu untuk bersihkan. Sebentar ya, saya cari dulu paspor saya. Lah ini apamu, saudaramu? Iya, ini Mbak. Iya, saudara. Saya saudara saya. Oke. Mengingat masalah di sana itu justru saat ini saya kan masih masa rehabilitas mental ya, Miss ya. Jadi patah gitu ngomongnya. Soalnya saya juga belum boleh pegang handphone sama yang lagi ngobatin saya itu. Nah terus kalau kamu telepon Miss Yuni, mau cari Miss Yuni di Jakarta apa kayak nggak ngedrop kamu nanti? Miss Yuni berok malah bahaya ini. Saya udah lihat VT-nya Miss Yuni. Oh pernah lihat Miss Yuni ya, nggak ngedrop ya kalau Miss Yuni berot ya? Miss Yuni saya kan tahun 2012 sampai 17 kan di Taiwan tuh. Saya tuh udah pernah juga ketemu sama Bu Cikra. Oh, oke. Itu paspor saya. Oke, bentar ya sayangnya. Tapi jangan lupa tuh ya, soalnya saya keringat dingin langsung keluar ini. Kenapa dok? Kenapa? Ikut dulu ya. Loh, dulurmu tuh live ini Miss Yuni karena live baru bisa telepon. Lah mana nggak ada? Nggak ada gitu dok? Mana dok? Mungkin orang ini bisa. Dikirim ke Mbak Ini coba share ke Miss. Berarti ini sambil live ini. Iya, saudaramu balik aku mau karena aku bisa live mau. Karena kalau nggak live aku berpikirnya bahwa kalian ngejak guyon karena kalau live itu memang apa yang kamu sampaikan benar adanya gitu loh, Dok. Karena Miss Yuni punya prinsip
Ya, kalau kamu memang nggak salah, saya bantu kamu untuk membersihkan namamu. Paham nggak maksudku? Karena Miss Yuni nggak ada tebeng aleng-aleng, oh Miss Yuni paling dibayari, ini makanya Miss Yuni belum speak up. Oh enggak, saya nggak gitu. Langsung tuh sama Miss Yuni saya siap gitu. Oke, siap. Cerita awalnya bahwa kamu ada dibawa ke Thailand, tapi ternyata kamu dibawa ke Myanmar. Benar nggak? Benar. Oke, terus? Jadi itu di tanggal 30 Mei tahun 2024, itu saya diterbangkan dari Bandar Lampung. Kemudian saya itu transit di Jakarta. Itu saya mendarat di DMK Bangkok itu jam 20.30. Pokoknya sekitar setengah 9 malam gitu, Miss. Kita juga nanya masnya pekerjaannya apa. Jadi translator katanya di sini jualan online, yang produknya Cina yang dipasarkan di pasar online Indonesia ya. Begitu untuk saya yang masih benar-benar belum tahu sama sekali dunia scam, belum tahu kabar berita seperti itu, saya baru tahu itu ya ketika saya menginjakkan kaki di sana itu, Miss. Evan, kamu tahu nggak yang aku kirimkan ke kamu itu fotonya siapa? Orang-orang itu Rukini ya. Rukini. Namamu Xiaomi bukan, Dok? Dan di sana itu dikasih nama Xiaomi. Namamu Xiaomi. Bulan di sana. Ya, Xiaomi itu nama samarannya, Miss. Ya, Xiaomi atau HR Ayu atau HR Putri. Oke. Benar itu namamu, Dok? HR Ayu atau HR Putri itu orang Indonesia, itu agensi yang udah kerja sama perusahaan dia berada di Indonesia. Tapi kamu tahu itu? Kamu tahu itu? Saya itu dikasih kontak itu hanya sebatas jam kerja, pakai HP kantor, dan saya tidak pernah tahu beliau itu siapa. Yang pasti dia itu adalah agensi yang sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan. Oke. Evan, kenapa kamu bisa mengatakan bahwa Xiaomi ini adalah salah satu perikut kerja di Kamboja? Kamu dapat info dari mana, Evan? Nah, jadi itu ada beberapa orang yang dulu sempat DM aku. Itu salah satunya ada orang Bogor. Orang Bogor ini dulu dia bilang waktu dia pulang dari Myanmar, dia bayar denda itu sekitar 70 juta. Nah, terus aku kirimlah foto, yang fotonya si Xiaomi, yang tersebar di sosmed itu. Aku tanya sama dia, kamu kenal nggak orang ini? Terus dia bilang, iya benar, ini orang yang WA aku pakai nama HR Xiaomi, katanya gitu. Cuman memang bukan ke rekening atas nama Xiaomi, bukan. Atas nama rekening orang lain, dan itu dia bilang itu temannya si Xiaomi, cowok, laki-laki. Terus, waktu dia juga cerita, ada orang, selain si dia tadi, ada orang Banten juga, orang Serang yang pulang bayar denda juga 89 juta, namanya Mariani. Kenapa aku bisa bilang dia adalah si Xiaomi itu? Karena seperti yang disampaikan sama Mbak Lisa kemarin juga, dia juga mengiyakan, Miss, waktu kita di bandara, itu dia diberangkatkan oleh orang Medan yang namanya dipanggil si Boru Manurung. Ada juga orang Medan yang DM, namanya itu kalau nggak salah aku ingat namanya Nandita. Karena kan mereka pada pas pulang itu kan handphone semua di reset daripada hilang buktinya. Tapi si Nandita ini pernah mengirimkan foto orang Lampung yang namanya Noven. Xiaomi, kamu tahu nggak yang namanya Noven itu? Jadi kalau untuk nama asli kan saya nggak tahu di sana itu. Oh, oke. Fotonya ada nggak kamu, Van? Kan dia nggak tahu nih satu-satu orang. Ada di video aku juga udah aku posting tuh fotonya yang Noven orang Lampung itu juga ada fotonya. Itu dia orang yang hanyut di sungai waktu kabur 5 orang itu. Oh, yang keluarganya kita temui di BP2MI itu? Iya, fotonya yang kakaknya yang waktu kita ketemu di KP2MI itu keluarganya. Oke, stop di situ, Van. Oke, Xiaomi, menurutmu apa yang disampaikan Evan itu benar atau salah? Itu sebenarnya bukan dari company saya. Bukan dari? Company yang saya, bukan satu kantor dengan saya. Oke, terus? Tapi saya cuma pernah dipanggil, katanya kan gini, ada anak Indonesia yang mau pulang, minta tolong diterjemahkan, itu aja. Si Noven ini dia bukan pulang lewat jalur dari perusahaan ya, bukan, tapi dia melarikan diri bareng temannya 10 orang. Pagi-pagi itu sekitar jam 5 mereka kabur. Nah, yang 2 itu kembali lagi ke perusahaan karena ditangkap, yang 5 itu hanyut di sungai termasuk si Noven, yang 3 orang berhasil pulang, salah satunya adalah si Marcel yang orang Manado. Lalu ada lagi 2 orang Medan, tapi aku lupa namanya orang Medan. Aku cuma ingat yang namanya Marcel orang Manado. Dan yang 5 orang tersebut jenazahnya pun tidak ditemukan. Belum tahu. Entah dia masih hidup, entah sudah meninggal, atau karena yang pasti dia itu hanyut di sungai, informasinya begitu. Dan hanyut di sungai itu banyak buayanya. Betul, kalau itu aku kurang tahu, Miss. Nah, yang pasti si Noven ini waktu berangkat, itu diberangkatkan sama orang Medan yang namanya Boru Manurung. Ada fotonya Boru Manurung dengan si Noven lagi berdua. Ada orang satu lagi, satunya nggak tahu. Nah, kemarin waktu kita konfirm juga dengan Mbak Lisa yang katanya pernah satu kamar dengan Mbak Xiaomi ini, si Lisa pun mengakui kalau dia kenal dengan Boru Manurung dan dia juga kenal dengan Noven waktu di kantor.